warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Ania Cidutra Mulyana dengan NIM 08011318232889. Saya dari kelompok 2. Di sini saya akan menyelesaikan sebuah program yaitu mencetak bilangan Fibonacci tanpa menggunakan for. Untuk materinya yaitu bab function dan prosedur. Yang pertama kita buka kode blok, kemudian buka ini file baru. Ini kita buat ini file baru. Yang pertama yaitu klik file, lalu new, pilih file, kemudian pilih C or C++, kemudian go, next. Nah, kita beri nama filenya. Kemudian pilih save, kemudian finish. Yang pertama kita ketikkan yaitu include IOStream, kemudian using namespace std, include IOStream yaitu prosesor yang menyertakan header file IOStream untuk memungkinkan program melakukan input atau output dengan pengguna. Kemudian using namespace std sendiri, deklarasi yang memungkinkan program untuk menggunakan objek dan fungsi dari namespace std atau standar tanpa menuliskan std.2.2 sebelumnya. Kemudian masuk ke prosedur yaitu integer Fibo. Integer Fibo adalah variabel Fibonacci-nya. Itu integer x. Kemudian if, masuk ke if. If di sini yaitu untuk definisi fungsi bernama Fibo yang menerima satu parameter bertipe data integer dan mengembalikan nilai yang bertipe data integer. Nah, fungsi ini digunakan untuk menghitung nilai Fibonacci, yaitu if x sama dengan 1, kemudian x sama dengan 2, maka return 1. Kemudian jika tidak memenuhi if, maka dia ke else return Fibo x-1 ditambah x-2. Kemudian masuk ke prosedurnya yaitu void. Prosedur itu tidak menggunakan tipe data. Ya. If x sama dengan 1, kemudian x sama dengan 2, return 1, yaitu kondisi dasar dalam fungsi Fibonacci jika nilai x adalah 1 atau 2, maka fungsi akan mengembalikan nilai 1 karena nilai Fibonacci untuk indeks 1 dan 2 adalah 1. Kemudian void sendiri adalah definisi void. Iya. Integer i, integer n. Void cetak integer i, integer n, yaitu definisi fungsi yang bernama cetak yang menerima 2 parameter bertipe data integer atau
dan tidak mengembalikan nilai karena dia tipenya void. Nah, fungsi ini untuk mencetak deret Fibonacci. Nih, kurung, kemudian if i kurang dari sama dengan n, kemudian cout Fibo i i koma n. Nah, if i kurang dari sama dengan n, yaitu kondisi dalam fungsi cetak ini selama nilai i kurang atau sama dengan n, maka blok kode di dalam if akan dijalankan. Kemudian cout Fibo i yaitu perintah untuk mencetak nilai Fibonacci ke i dengan menggunakan fungsi Fibo ini tadi, fungsi Fibo ini. Nah, kemudian masuk ke i++ yaitu perintah untuk menambah nilai i sebesar 1. Kemudian cetak i, n yaitu perintah untuk memanggil fungsi cetak ini tadi secara rekursif dengan nilai i yang telah ditambah 1. Kemudian masuk ke fungsi utama yaitu integer main. Main integer n, kemudian sin n, kemudian cetak 1, n. Integer main itu fungsi utama atau main dari program. Kemudian integer n itu deklarasi variabel n dengan tipe data integer. Kemudian sin yaitu sin n perintah untuk membaca input dari pengguna dan menyimpannya ke variabel n. Kemudian cetak 1, n yaitu perintah untuk memanggil fungsi cetak ini tadi dengan nilai awal i adalah 1 dan nilai n yang telah dibaca dari input pengguna. Mungkin kita running programnya. Ya. Kan tadi ada n, kita inputkan yaitu misal n-nya n-nya sama dengan 6, maka dari Fibonacci-nya yaitu 1, 1, 2, 4, 7, 11. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.